Judul khutbah Jumat kali ini adalah sebab tertahannya hujan. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ketahuilah bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita terus-menerus kita rasakan. Sementara perbuatan maksiat kita kepada Allah juga terus-menerus kita lakukan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi dan menghalangi. Dia juga memaafkan dan memberi ujian, yaitu berupa musibah. Tidaklah turun kepada penduduk bumi suatu kesulitan, atau tidaklah mereka ditimpa suatu ujian, kecuali supaya Allah memperlihatkan siapa di antara penduduk bumi tersebut yang jujur dalam keimanannya dan dusta dengan pengakuan iman tersebut. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menguji dengan mendatangkan musibah. Terkadang Allah juga menghukum mereka dengan kejadian yang mereka alami. Wa ma zalamahumullah walakin kanu anfusahum yazlimun. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang selalu menganiaya diri mereka sendiri. Quran surah An-Nahl ayat 33. Di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, Dia tidak membiarkan hamba-hambanya hanya berada dalam satu keadaan saja. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjanjikan bahwa kondisi mereka itu kadang sulit, kadang lapang. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Bergantinya kondisi ini melahirkan hikmah yang besar. Saat manusia merasa kenyang, mereka bersyukur. Apabila mereka merasa kelaparan, mereka mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'arraf ilallahi fir rakha'i ya'rifuka bisyiddah." Ingatlah Allah di saat engkau lapang, niscaya Dia akan mengingatmu ketika engkau dalam keadaan susah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 27-28. "Walau basatallahu rizqa li'ibadi labaghaw fil ard walakin yunazzilu biqadarin ma yasha innahu bi'ibadihi khabiran basir wa huwal ladzi yunazzilul ghais min ba'di ma qanatu wa yansuru rahmatah wa huwal waliyul hamid." Dan jikalau Allah Subhanahu wa taala melampangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukurannya. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Dan Dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmatnya, dan Dialah Allah Subhanahu wa taala Maha pelindung lagi Maha terpuji. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Sesungguhnya perbuatan maksiat adalah sesuatu yang membuat sulit. Karena maksiatlah kenikmatan menjadi hilang. Karena maksiat dan dosalah manusia mendapatkan malapetaka. Karena maksiat kehidupan menjadi suram dan keberkahan menjadi lenyap. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Sesungguhnya tersebarnya dan tampaknya perbuatan dosa adalah sebab terbesar datangnya kesulitan dan musibah, dan dampaknya akan menimpa orang-orang yang baik dan yang buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran, di dalam surah Hud ayat 117, "Wa ma kana rabbuka liyukhlikal qura
bizulmin wa ahluha muslihun. Dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri ini secara zalim, sedangkan penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan kita saksikan betapa banyak yang terjadi kezaliman, tersebar kebencian, banyaknya hasad, sedikitnya kasih sayang, tersebarnya perbuatan keji dan zina, banyaknya berita bohong, penipuan, ghibah, adu domba dan fanatisme golongan. Dan penyakit-penyakit tersebut bertambah parah dengan banyaknya orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Zakat mal adalah benteng yang menjaga dari keburukan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan zakat itu. Hanya saja Dia tidak meridhai hamba-hambanya yang memiliki sifat pelit. Diisyaratkan dan disyariatkan zakat dan sedekah bertujuan mensucikan orang-orang yang melakukannya dan harta-harta mereka, menjaga negara dan masyarakat yang ada di dalamnya. Dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Tidak ada satu subuh pun yang dialami hamba-hamba Allah kecuali turun kepada mereka dua malaikat. Salah satu di antara keduanya berdoa, ya Allah, berilah ganti bagi orang-orang yang berimpak. Sedangkan yang satu lagi berdoa, ya Allah, berilah kerusakan bagi orang-orang yang menahan hartanya untuk mengeluarkan zakat. Hadis riwayat Bukhari. Tidaklah langit tertahan kebaikannya, bumi tidak mengeluarkan keberkahannya, dan laut tidak ada hasilnya, melainkan karena tidak dibayarnya zakat, yang menjadi salah satu alasannya. Dalam sebuah hadis yang panjang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lam yamna' qaumun zakata amwalihim illa muni'ul qatar minas sama walaulal bahaim lam yumtaru. Jika suatu kaum enggan mengeluarkan zakat dari harta-harta mereka, maka mereka akan dicegah dari mendapatkan hujan dari langit. Sekiranya bukan karena binatang-binatang ternak, niscaya mereka tidak akan diberikan hujan. Hadis riwayat Tabrani. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Bertakwalah sekalian kaum muslimin, bersihkan dan perbaiki harta kita sekalian dengan menzakatkan dan mensedekahkannya, karena kita sekalian adalah wasilah dalam memberi hamba-hamba Allah yang lainnya yang sedang membutuhkan. Janganlah kalian pelit terhadap harta Allah yang Dia datangkan pada kalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran, di dalam surah Hadid ayat 7, wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajran kabir. Dan infakkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya, maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Sesungguhnya banyak hal yang menjadi sebab turunnya hujan dari langit, di antaranya adalah istighfar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang Hud alaihi salatu wassalam, berkata kepada kaumnya, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Dan dia berkata, wahai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya, niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras dari atasmu, dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga perkataan Nabi Syuaib alaihissalatu wassalam kepada kaumnya, wastaghfiru rabbakum summa tubu ilaih inna rabbi rahimun wadud.
dan mohonlah ampun kepada Tuhanmu, kemudian bertaubatlah kepadanya, sesungguhnya Tuhanku Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Dan juga ucapan Nabi Nuh alaihissalatu wassalam kepada kaumnya, wa inistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasana ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dhi fadlin fadlah. Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan balasan dengan keutamaannya. Oleh karena itu, hamba Allah sekalian, tidaklah istighfar teresapi di hati masyarakat dan menjadi syiar di tengah-tengah mereka, kecuali Allah akan melepaskan mereka semua dari semua kesulitan dan keburukan. Allah Subhanahu wa ta'ala sempurnakan untuk mereka nikmatnya yang zahir maupun yang batin, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran, di dalam surah Al-Anfal ayat 33, wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah pula Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengazab mereka sedangkan mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebab yang dapat menurunkan hujan yang lainnya adalah mantapnya keimanan, bertambahnya ketakwaan dan keistiqomahan di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala di tengah-tengah masyarakat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk-penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan oleh perbuatan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang istiqamah di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita menjadi orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.